Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang review UTS yang sudah saya berikan kemarin. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Untuk soal yang pertama, berapa tegangan keluaran rata-rata dari penyearah gelombang penuh bila tegangan input puncaknya adalah 75 volt? Nah, di sini yang diketahui apa? Itu kan tegangan input puncaknya. Nah, di sini eh, dioda itu dianggap sebagai dioda ideal sehingga nanti tegangan puncak input itu sama dengan tegangan puncak outputnya yaitu 75 volt. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah tegangan keluaran rata-rata. Nah, tegangan keluaran rata-rata itu apa simbolnya kemarin? Atau di sini bisa kita bikin yang ditanya adalah VAVG-nya. Bentar ya. Jadi yang ditanya adalah tegangan keluaran rata-rata atau V average atau nanti bisa juga kita bikin VDC. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus untuk tegangan keluaran rata-rata bagi penyearah gelombang penuh itu seperti ini ya. Nah, ini kemarin. Nah, ini kan kemarin itu tegangan rata-rata untuk center tap itu VP out per V. Nah, ini ada sedikit kesalahan kemarin. Jadi untuk penyearah gelombang penuh, baik itu center tap maupun bridge, itu sama ya rumusnya untuk tegangan rata-rata adalah 2 dikali VP out per P. Jadi, rumus yang bisa kita pakai untuk penyearah gelombang penuh itu ini, jadi sama, untuk center tap maupun bridge itu sama rumusnya. Makanya di sini kita bisa pakai untuk V average sama dengan 2 dikali VP out per P. Nah, di sini VP out-nya itu sama dengan VP in adalah 75 volt. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Jadi V average sama dengan 2 kali 75 per 3,14 Pi-nya itu dapat hasilnya adalah 47,77 volt. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 47,8 volt. Ini jawabannya. Jadi di sini jawaban yang benar apa? Di sini jawaban yang benar adalah yang B ini. Oke. Jadi untuk nomor satu soal yang jawaban yang benar adalah B, yaitu 47,8. Nah, nomor dua sama dengan soal pertama, tapi bedanya di sini dia itu adalah penyearah setengah gelombang. Nah, jadi bisa kita bikin seperti ini. Jadi yang diketahui tadi VP in sama dengan VP out, karena di sini diasumsikan bahwa diodanya bekerja secara ideal. Jadi dia tidak memperhitungkan tegangan barrier-nya. Jadi VP in sama dengan VP out sama dengan nilainya adalah 200 volt di sini.
Oke, untuk penyearah setengah gelombang. Nah, tadi bedanya apa dengan penyearah gelombang penuh? Kalau gelombang penuh itu rumusnya 2 VP out dibagi pi. Nah, kalau untuk yang setengah gelombang, duanya nggak ada nih. Ini kita hapus. Jadi rumus untuk setengah gelombang, ketika disuruh mencari tegangan keluaran rata-rata atau V average-nya, itu kita pakai rumus yang ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan tersebut nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi VP out-nya 200 dibagi 3,14 itu dapatnya 63,69 volt. Nah, ketika kita bulatkan itu dapatnya 69,7. Jadi untuk nomor 2 jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah power supply dengan filter menghasilkan tegangan output dengan ripple. Tegangan ripple-nya adalah 100 millivolt dan nilai DC adalah 20 volt. Berapa faktorianya? Nah, sekarang kita buat dulu apa yang diketahui. Jadi di sini adalah tegangan ripple-nya yang diketahui. Tegangan ripple, maka kita buat yang diketahuinya dulu apa, biar gampang nanti. Jadi yang diketahui adalah VRPP-nya, atau ini tegangan ripple-nya adalah 100 millivolt. Nah, ini kita ubah dulu ke satuan standarnya volt. Kemudian yang diketahui adalah tegangan DC-nya 20 volt. Berapa faktorianya? Nah, ini rumus-rumusnya bisa dilihat di materi yang telah diberikan sebelumnya. Jadi faktoria itu disimbolkan dengan R, maka yang ditanya adalah R. Nah, sekarang kita tahu bahwa rumus R itu bisa dicari dengan persamaan berikut, yaitu R sama dengan tegangan ripple-nya dibagi dengan tegangan DC. Nah, ini kan nilai-nilainya sudah diketahui. Jadi tinggal kita inputkan saja. Jadinya seperti ini. Jadi tegangan ripple-nya itu 0,1 volt dibagi dengan tegangan DC-nya adalah 20 volt. Sehingga dapatlah nilai faktorianya itu sebesar 0,005. Oke, ini nggak ada satuannya karena di sini habis ya. Di sini satuannya bisa kita coret. Oke, di 0,05 itu nomor 3, jawaban yang benar adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang keempat. Nah, ini kita harus tahu dulu. Nah, untuk tahu dia itu rangkaian apa di sini, itu bisa diingat atau dipahami, ataupun bisa lihat juga materi di slide yang telah di-share. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, kita tahu bahwa rangkaian yang ini itu adalah rangkaian apa? Dia adalah rangkaian clipper. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian positif bias clipper. Nah, jadi ketika kita memasukkan siklus yang positif, dia akan bisa melewati dioda, sehingga yang dipotong oleh rangkaian ini adalah rangkaian pada sinyal pada siklus positifnya, maka dia dibilang atau disebut dengan positif. Nah, bias, kenapa ada biasnya? Karena di sini ada
tegangan bias yang ditambahkan. Jadi kan kalau rangkaian clipper biasa, positif clipper aja, itu kan nggak ada tegangan biasnya. Jadi, sinyal yang masuk itu dibatasi sampai 0,7 volt aja. Nah, ketika kita mau membatasi sinyal itu di rentang tertentu, misalnya lebih dari 0,7, maka di sini perlu kita tambahkan tegangan biasnya. Makanya di sini ada tegangan bias, sehingga rangkaiannya disebut dengan rangkaian positif bias clipper. Nah, untuk output dari rangkaian bias positif clipper ini itu seperti apa? Jadi ketika dia di siklus positif, bentar. Jadi ketika dia di siklus positif, di sini kan kutub power supply-nya dari positifnya di atas, negatifnya di bawah. Nah ini bisa nggak arus listrik itu mengalir ke sini. Nah, karena di sini diodanya dirangkai secara forward bias, maka dia bisa melewati dioda sehingga sinyal yang masuk di siklus positif ini dia dipotong, dibatasi atau dipotong sejumlah ini. Gimana caranya kemarin? Nah, jadinya seperti ini nanti rangkaiannya. Nah, dia dipotong sebesar V bias ditambah dengan tegangan potensial barrier dari diodanya adalah 0,7. Jadi di sini misalnya 5 tegangan biasnya adalah 5 volt, berarti dia itu dibatasi pada rentang 5 volt ditambah 0,7 jadi 5,7 volt. Jadi sinyal yang di atas tegangan ini itu dipotong sama si rangkaian diodanya. Nah, kalau untuk yang siklus negatif gimana? Berarti kan seperti ini nih nanti. Kalau siklus negatif berarti sinyal ini yang masuk ke rangkaian. Jadi kalau siklus negatif nantinya di sini nih. Ini negatifnya di kutub yang atas, positifnya kutub yang ke bawah. Nah, kalau gini, ini kan seharusnya arus mengalir dari sini ke sini. Nah, karena diodanya itu di sini dalam posisi reverse bias, jadi dia tidak bisa meneruskan arus yang mengalir, jadi arusnya langsung masuk ke bagian ini. Jadi ketika dia masuk ke bagian ini, kemudian diukur dengan misalnya voltmeter, nah jadi sinyal yang masuk itulah yang terukur. Makanya di sini ketika sinyal siklusnya negatif itu apa namanya sinyalnya itu diteruskan aja. Jadi nggak akan dipotong sama si rangkaian clippernya. Jadi makanya di sini kalau untuk positive bias clipper nanti ketika ada sebuah sinyal yang masuk ke sebuah rangkaian clipper dia akan dipotong dan tegangannya itu dibatasi tidak boleh lebih dari tegangan yang diinginkan. Nah, di sini karena misalnya belum ada angkanya berarti tegangan bias nanti bisa dicari batas tegangannya berapa dengan rumus V bias ditambah 0,7 volt. Nah, kalau untuk yang negatif berarti nanti posisi dioda dan V biasnya kutubnya itu berkebalikan dari yang ini. Nah, nanti bisa dilihat di slide sebelumnya.
Nah, kalau dia negatif bias Clipper, berarti yang dipotong adalah sinyal negatifnya. Jadi yang bisa melewati dioda itu ketika siklus negatif. Nah, itu nanti bisa dilihat di slide materinya. Jadi untuk nomor 4, keluaran dari output rangkaian positif bias Clipper itu seperti ini. Nah, misalnya di sini ada tegangan biasnya itu sebesar 10 volt, berarti si sinyal itu dibatasi pada nilai 10 volt ditambah 0,7 volt. Berarti 10,7 volt di sini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, kalau di sini tadi adalah positif bias Clipper. Nah, kalau negatif itu rangkaiannya sebenarnya seperti ini. Jadi diodanya berkebalikan dengan yang positif. Tegangan biasnya juga kutubnya juga berkebalikan. Nah, jadi yang untuk di nomor yang kelima itu rangkaian yang digunakan adalah rangkaian kombinasi dari positif dan negatif bias Clipper. Jadi ketika siklus positif, dia bisa melewati dioda yang pertama. Jadi tegangan untuk yang siklus positif itu nanti dibatasi. Nah, kemudian untuk yang siklus negatif, dia nggak bisa melewati dioda pertama, tapi dia melewati dioda yang kedua di sini. Jadi di sini, kalau untuk kombinasi positif dan negatif bias Clipper, itu siklus positif dan siklus negatifnya itu sama-sama dibatasi atau dipotong. Nah, karena fungsi dari Clipper itu adalah memotong sinyal, dan pada gambar itu siklus positif dipotong oleh dioda yang pertama, dan siklus negatif itu dipotong oleh dioda yang kedua. Jadi untuk siklus yang positif, eh, batas ininya, batas sinyal yang dipotong atau tegangan yang bisa dilewatkan adalah dengan rumus yang ini. Kalau siklus positif ya, V bias ditambah 0,7. Nah, V biasnya itu tadi 5 di sini. Jadi 5 ditambah 0,7. Jadi di sini adalah positif 5,7 untuk yang siklus positifnya ya. Nah, untuk yang siklus negatif, berarti dia nanti bisanya melewati dioda yang kedua. Nah, untuk siklus negatif gimana rumusnya? Rumusnya itu negatif V bias dikurang 0,7. Nah, ini tinggal dimasukkan, negatif 5 dikurang 0,7, hasilnya adalah negatif 5,7. Nah, untuk gelombang outputnya seperti apa? Nah, gelombang outputnya itu bisa kita buat seperti ini. Nah, untuk yang siklus positif dulu, jadi sinyal awalnya bentuknya seperti ini, sinusoidal penuh seperti ini. Nah, kemudian ketika masuk ke rangkaian Clipper, dia dipotong atau dibatasi tegangannya itu maksimal 5,7. Nah, ini cara mencari nilai ini, itu pakai rumus yang ini. Nah, untuk yang siklus negatif, nah itu dia bisa melewati diode yang kedua, makanya dia dipotong juga sebesar negatif V bias dikurang 0,7. Nah, di sini batas yang diperbolehkan sinyal yang bisa melewati dioda itu sebesar ini, yaitu negatif 5,7 volt. Oke, kita lanjut ke nomor yang 6. Nah, ya eh, yang untuk nomor 5 itu bisa juga kita tulis seperti ini ya. Jadi langsung sinyal yang terpotong aja. Nah, ini biar kita tahu eh, pemotongnya itu seperti apa. Jadi dari gelombang sinusoidal penuh itu dipotong seperti ini, sehingga kalau kita tuliskan
Sinyal yang bisa melewati dioda itu seperti ini. Jadi dipotong, batas siklus positifnya itu positif 5,7 dan siklus negatif itu negatif 5,7. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat di slide materi sebelumnya bahwa rangkaian ini adalah rangkaian apa? Rangkaian half voltage doubler. Jadi dia eh, men apa namanya mendabelkan nilai dari sinyal, tapi yang didabelkan itu adalah setengah gelombangnya aja. Nah, kalau di sini di rangkaian ini yang dia naikkan tegangannya adalah di siklus yang negatif. Nah, sekarang kita bikin dulu bahwa pada rangkaian ini adalah rangkaian half voltage doubler. Nah, ini bisa dilihat di slide materi sebelumnya. Nah, dia outputnya seperti apa? Kalau di sini dia eh, bisa melewatkan tegangan yang siklus yang negatif saja, karena di sini sesuai dengan rangkaiannya ini. Jadi yang bisa dilewatkan oleh si rangkaian hanya siklus negatif. Nah, kalau di sini kan siklus positif nih. Siklus positif berarti tegangan di sini positif, ini negatif. Jadi dia kemudian masuk ke sini. Jadi kan kalau misalnya di siklus yang apa namanya di siklus yang positif, kutub positifnya tuh di sini. Jadi dia nggak bisa melewati yang dioda 2, tapi melewati dioda yang pertama ini. Jadi di sini dia mengisi si kapasitor yang pertama, tapi nggak bisa melewati si dioda yang kedua, sehingga karena yang diukur adalah di titik ini, dan pada siklus positif tidak ada arus atau tegangan yang melewati dioda kedua, makanya di sini nggak akan terukur tegangan. Makanya di sini siklus positifnya itu tidak bisa kita ukur atau nilainya nol. Nah, sekarang untuk siklus yang negatif berarti kutub di sini negatif, kutub yang bagian bawah adalah positif. Sehingga di sini dia tidak bisa melewati dioda pertama, tapi dia bisa melewati dioda yang kedua nih. Makanya di sini karena pada siklus negatif yang bisa melewati dioda kedua dan kemudian nanti akan terukur di eh, sini di titik yang ini, maka yang akan diteruskan atau yang bisa melewati dioda kedua hanya siklus yang negatif. Nah, nanti eh, outputnya seperti apa? Jadi outputnya seperti ini. Tegangan siklus positifnya itu kita abaikan atau nol di sini nilainya, jadi tidak bisa diteruskan. Dan yang bisa lewat itu cuma siklus yang negatif. Makanya di sini keluarlah besar dari siklus negatif itu berapa. Nah, misalnya tegangan input yang masuk adalah negatif VP, karena dia ini doubler berarti 2 kali sinyal awalnya. Makanya untuk rangkaian half voltage doubler yang seperti ini, tegangan puncak outputnya itu berapa? Tegangan puncak outputnya itu 2 kali VP. Misalnya tegangan puncak awalnya itu adalah negatif 10. Kalau yang siklus negatifnya ya negatif 10, berarti
Untuk keluarannya itu adalah negatif 10 dikali 2. Ini nanti ada negatifnya karena di siklus yang negatif. Berarti misalnya tadi 10 negatif 10 volt untuk yang siklus positif berarti negatif 2 dikali VP berarti 2 dikali negatif 10 berarti negatif 20 volt. Jadi 2 kali lipat dari sinyal awalnya, sinyal yang keluarannya itu tadi. Oke, karena doubler ya itu ya 2 kali. Nah, ini untuk yang rangkaian seperti ini. Kemarin kan ada rangkaian satu lagi yang berbeda dengan rangkaian ini. Nah, itu nanti disesuaikan dengan persamaannya atau rangkaiannya. Tapi untuk yang rangkaian seperti ini itu konsepnya seperti ini. Jadi 2 dikali VP. Jadi keluarnya seperti ini aja. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 7. Nah, ini kan sama seperti yang ini nih. Rangkaian positif bias clipper. Bedanya apa? Kalau yang ini itu nggak ada biasnya. Jadi sinyal yang dipotong itu dibatasi pada nilai 0,7 atau sebesar potensial barriernya berapa. Jadi kalau kita tulis ini adalah rangkaian positif clipper, jadi nggak ada biasnya, di sini tidak ada tegangan biasnya, jadi dikatakan sebagai rangkaian positif clipper. Untuk tegangan inputnya, puncaknya itu adalah 5 volt, kemudian masuk, berarti kalau dari rangkaian ini, rangkaian positif clipper berarti yang nantinya akan dipotong adalah sinyal pada siklus positifnya. Nah, di siklus yang positif nantinya akan dipotong seperti ini. Sedangkan untuk yang siklus negatif itu tetap diteruskan, karena kalau di siklus negatif, ini kan berarti nanti yang di bagian atas kutub negatif, yang bawah itu kutub positif. Nah, arus itu kan mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, di sini nanti kalau siklus yang negatif, itu dia nggak bisa nih arusnya mengalir karena diodenya dirangkai secara reverse bias. Nah, dia nggak bisa ke sini, makanya langsung ke titik yang ini nih. Nah, sedangkan di titik ini kita melakukan pengukuran tegangan, maka si sinyal siklus negatif itu langsung diteruskan ke sini. Makanya di sini bentuk dari sinyalnya itu sama dengan sinyal inputnya. Nah, untuk tegangan puncak output, kalau rangkaian clipper itu gimana kemarin cara nyarinya? Nah, kan cara nyarinya itu bisa pakai rumus yang ini nih. Ini bisa dilihat juga di slide yang sudah diberikan. Jadi untuk tegangan puncak output dari rangkaian clipper itu bisa kita cari dengan rumus yang ini. Jadi RL per R1 ditambah RL dikali V inputnya atau tegangan input puncaknya itu berapa. Nah, itu kan nilainya sudah diketahui. Jadi tinggal kita input aja. Jadi RL-nya itu 1 kilo ohm, kemudian dibagi R1 itu juga 1 kilo ohm ditambah RL-nya 1 kilo ohm. Nah, ini nggak perlu kita ubah ke bentuk standar ke ohm karena nanti ini bisa kita coret. Kemudian ini tinggal kita hitung aja. Ini tinggal kita hitung 1 kilo ohm dibagi 1 tambah 1 itu 2 kilo ohm. Nah, ini satunya bisa kita coret. Jadi 1 per 2 dikali 5 volt itu nilainya 2,5 volt. Nah, tegangan puncak outputnya itu 2,5 volt. Nah, karena di sini adalah siklus negatif yang diteruskan. Tunggu.
Jadi tegangan puncak di sini adalah nilainya negatif 2,5 volt. Oke, jadi seperti ini. Kalau rangkaian positif Clipper berarti yang dipotong adalah sinyal positifnya atau siklus positifnya yang dipotong. Sedangkan untuk yang siklus negatif itu bisa lewat karena dia tidak bisa melewati si dioda karena dirangkai secara reverse. Oke, kita masuk pada soal yang selanjutnya. Dari rangkaian penyearah jembatan di bawah ini, hitunglah besar arus rata-rata. Nah, di mana arus rata-rata itu bisa kita cari dengan persamaan berikut. Jadi, E average sama dengan V average per RL. Nah, ini bisa kita tulis dulu apa yang diketahui adalah VRMS untuk yang primer. Nah, karena perbandingan dalam bentuk tegangan langsung seperti ini, jadi VRMS primernya itu 2210 volt. Nah, di sini bisa kita tahu nih kalau tegangan RMS sekundernya itu adalah 12 volt. Ini nggak pakai perbandingan dia. Maksudnya perbandingan dalam bentuk tegangan aslinya. Kemudian, nah ini untuk susunannya bisa dilihat di slide sebelumnya bahwa yang di sini itu adalah nilai RL. Jadi RL-nya adalah 5 kilo ohm. Nah, ini bisa kita ubah jadi 5.000 ohm. Nah, sekarang kita udah tahu nih kalau untuk mencari arus average-nya adalah V average dibagi dengan RL. Ini ya. Nah, kemudian kita belum dapat nih nilai V average-nya. RL-nya udah dapat kan? Jadi V average-nya kita cari dulu. Nah, kita cari untuk penyearah jembatan ini kan untuk yang gelombang penuh ya. Nah, jadi kalau gelombang penuh, berarti tadi V average-nya kita pakai rumus yang ini, yaitu 2 dikali VP out dibagi dengan Pi. Nah, sekarang VP out-nya juga belum tahu kita. Yang kita tahu kan baru VRMS primer dan sekundernya. Nah, VP out ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari juga, VP out itu sama dengan VP sekunder dikurang 1,4 volt. Nah, kemarin kan sebenarnya untuk cari VP sekunder bisa pakai persamaan yang ini. Jadi VP sekunder itu apa? Bisa pakai yang ini. VP sekunder sama dengan N dikali VP primer. Nah, VP primernya ini kan kita perlu cari dulu nih. VP primer sama dengan akar 2 dikali VRMS yang primernya. Hingga dapatlah nilainya tadi. Kemudian N-nya. N-nya itu apa? Itu adalah lilitan sekunder per lilitan primernya. Kalau karena yang diketahui di sini perbandingannya ini, yang sekunder banding primer berarti 12/20 dikali dengan VP primer yang didapat tadi. Tapi kan di sini kita udah ketahui nih kalau VRMS sekundernya itu 12 volt. Kalau belum diketahui VRMS sekundernya baru kita boleh cari pakai yang cara yang tadi. Tapi karena di sini kita udah tahu VRMS sekundernya, ya udah kita pakai rumus ini aja langsung. Jadi VP sekunder, V puncak sekunder itu sama dengan akar 2 dikali V RMS yang sekunder. Jadi nanti bisa kita cari langsung. Jadi nggak harus cari yang VP primernya. Nah, ini bisa kita cari VP sekundernya ini langsung pakai persamaan ini ya. Karena di sini diketahui. Kalau misalnya nggak diketahui, baru deh kita cari pakai yang perbandingan tadi. Nah, ini VP sekundernya akar 2 dikali VRMS sekunder. Nah, sekundernya itu 12 volt.
Nah, ini bisa kita dapat nilainya 16,968 volt. Ini koma ya, kalau di sini titiknya koma. Nah, VP sekunder itu udah kita dapat. Berarti kita inputkan ke persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai puncak outputnya. Itu caranya tinggal kita substitusikan saja. Sehingga dapatlah persamaannya seperti ini. VP sekundernya 16,968 volt dikurang 1,4 volt, itu dapatnya 15,568. Nah, sekarang dapat VP out-nya itu sebesar 15,568. Nah, ini udah dapat, berarti kita bisa cari nilai V average-nya. Nah, masukinlah ke rumus yang itu. Jadi, ketika kita substitusikan ke persamaan yang ini, 2 dikali VP out, VP out-nya ini tadi kita dapat 15,568 volt. Nah, tinggal dikali dan kemudian dibagi dengan Pi-nya 3,14. Dapatlah hasil V average-nya itu 9,916 volt. Nah, langkah yang terakhir tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini karena V average-nya udah kita ketahui. Nih. Jadi V average 9,916 volt dibagi RL-nya itu 5.000 ohm. Nah, ketika kita bagi dapat hasilnya 0,00198 ampere. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk miliampere dengan kalikan 1000. Makanya jadi 1,98 miliampere. Nah, untuk soal ke-8 penyelesaiannya bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Nah, nomor 9 ini apa tadi? Karena ada V bias berarti ini adalah rangkaian Clipper bias. Tapi yang dipotong apa? Nah, karena siklus positif itu nggak bisa masuk ke dioda berarti diteruskan ke sini. Yang bisa melewati dioda itu adalah pada saat siklus negatif. Pada saat siklus negatif ini ya, yang bisa. Nah, sekarang kita lihat nih. Pada saat siklus positif, ini kan nanti kutub positif di sini, negatif di sini. Jadi dia nggak bisa nih melewati dioda yang ini karena di sini posisinya adalah reverse bias. Yang bisa, jadi ketika dia nggak bisa melewati reverse bias, dia langsung diteruskan ke sini nanti karena yang akan diukur adalah di titik yang ini. Yang bisa itu adalah nanti yang akan dipotong atau yang akan melewati dioda itu yang di siklus negatif. Berarti nanti kutub negatif di atas, positif di bawah. Nah, arus itu ngalir dari kutub positif, makanya dia bisa nanti melewati arus ini karena posisinya adalah forward. Makanya nanti yang dipotong di sini adalah siklus yang negatif. Berapa besarnya atau batasnya? Itu sebesar, kalau negatif tadi, negatif V bias. Ya, nanti besarnya negatif V bias dikurang dengan tegangan barrier-nya. Nah, nanti kita coba cari. Nah, makanya sebelum kita menentukan gimana gambar gelombang outputnya, kita harus tahu dulu dia itu rangkaian apa. Nah, di sini kita tahu bahwa dia adalah rangkaian negatif bias Clipper. Nah, sekarang kita buat dulu apa yang diketahui. Jadi, V input atau tegangan puncak inputnya adalah 100 volt.
Nah, ini R1-nya adalah 100 ohm, V biasnya adalah 90 volt, sedangkan RL-nya adalah 780 ohm. Nah, sebenarnya kan ini bisa kita tahu nih bentuk gelombangnya seperti apa, seperti ini kan. Nah, nilai-nilainya itu gimana kita carinya? Nah, ini juga ada sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk mencari tegangan puncak outputnya itu bisa pakai konsep pembagi tegangan ini. Jadi kita bisa pakai rumus ini ya, RL per R1 ditambah RL dikali V-in-nya berapa. Jadi RL-nya itu 780 dibagi R1 100 ditambah RL-nya 780 di sini. Dikali V inputnya atau tegangan puncak inputnya adalah 100 volt. Nah, ini ketika kita cari dapat hasilnya itu 88,6. Makanya di sini tegangan puncak output yang dihasilkan oleh rangkaian negatif bias clipper adalah positif 88,6 volt. Nah, untuk yang ini gimana caranya? Nah, untuk batas tegangan yang akan dipotong, jadi dia nggak boleh melewati batas tegangan ini. Ini kalau siklus yang negatif tadi kan udah kita bahas juga di soal yang sebelumnya. Untuk yang sinyal yang dipotong adalah pada siklus negatif, sehingga tegangan yang dibatasi pada batas ini rumusnya, negatif bias dikurang 0,7 volt. Nah, tegangan biasnya adalah 90 volt, jadi negatif 90 volt dikurang 0,7 volt. Itu nilainya negatif 90,7 volt. Makanya di sini tegangannya itu dibatasi pada nilai negatif 90,7 volt. Jadi eh, di bawah nilai ini, kalau negatif di bawah nilai ini itu tidak bisa dilewatkan atau tidak bisa melewati dioda. Jadi dibatasi pada nilai yang ini. Jadi cara-caranya bisa pakai persamaan ini. Oke, pada soal yang terakhir, gambarkan gelombang output dari gambar rangkaian di bawah ini. Nah, di sini kita asumsikan bahwa nilai konstanta dari kapasitor dan resistornya itu jauh lebih besar dari frekuensi inputnya. Nah, di sini ini kita bisa tahu bahwa ini adalah rangkaian klemper karena dia ada kapasitor, ada dioda, ada resistor. Nah, di mana rangkaian klemper itu kan di sini ya ada kapasitor, ada dioda, ada resistor. Di mana kalau rangkaian klemper itu kan punya tiga komponen ini, ada kapasitor, ada resistor, ada dioda. Nah, di sini kita lihat kalau dari materi yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa rangkaian ini adalah rangkaian klemper yang negatif. Jadi ini adalah rangkaian negatif klemper. Jadi ini sinyal awal yang seperti ini itu akan diturunkan pada posisi negatif. Jadi diturunkan ke bawah sinyalnya. Jadi dia menggeser sinyalnya itu ke arah yang negatif. Nah, sekarang kita buat dulu apa yang diketahui. Nah, yang di sini diketahui adalah V puncak inputnya 10 volt dan diketahui bahwa konstansa RC-nya jauh lebih besar dari frekuensi inputnya. Nah, ini bisa dilihat di di slide bahwa tegangan DC atau tegangan average-nya itu bisa kita cari dengan persamaan ini.
Jadi negatif VP in ditambah 0,7 volt sama dengan negatif VPN-nya tadi 10. Nah, ini tinggal kita cari negatif 10 ditambah 0,7. Itu nilainya negatif 9,3 volt. Nah, gimana bentuk gambar gelombangnya? Gambarnya itu jadinya seperti ini. Jadi, sinyal yang awalnya seperti ini itu diturunkan ke arah negatif, tapi di sini masih dibatasi di di koordinat positifnya itu masih ada nilai sebesar 0,7 voltnya. Jadi dia geser ke bawah, tapi di siklus positif itu masih ada nih nilai sebesar 0,7 volt. Nah, VDC, jadi bentuk sinyalnya itu sama persis. Jadi siklus positif dan negatifnya itu dilewatkan oleh si rangkaian klemper, tapi dia dipindahkan atau digeser ke bawah. Jadi yang ini digeser ke bawah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk VDC atau tegangan rata-ratanya, ini, tegangan rata-rata itu yang ini ya, nilainya adalah negatif 9,7 volt. Makanya di sini ada nilai negatif 9,7 volt. Nah, ini nilai untuk yang puncak negatifnya, gimana cara eh, mencarinya? Nah, tinggal ditambah aja angkanya itu dengan 10, karena di sini adalah 10 volt. Jadi, negatif 9,3 ditambah negatif 10 karena ke siklus yang negatif ya. Makanya ditambah negatif 10 jadinya negatif 19,3 volt. Nah, mungkin untuk pembahasan dari review UTS itu seperti ini ya. Nah, ini cuma latihan mengerjakan soal aja. Jadi nanti misalnya ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Oke, mungkin untuk pembahasan review UTS kita cukupkan sampai di sini. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.